Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Selamat ketemu kembali, sukses senantiasa. Masih bersama kami Toto Sukamto. Nah, kali ini dalam bingkai Sukamto Sastro di Mejo Channel. Oke, berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Harapan kami bisa memotivasi kami di dalam membuat motivasi dan informasi di channel kami yang fokus pada motivasi dan informasi. Baik, hari ini saya akan bicara tentang potensi kebaikan. Nah, ada yang berpikir, apakah harta itu menjadi satu-satunya potensi kebaikan? Ataukah jabatan itu menjadi potensi kebaikan? Entah itu seorang bupati, seorang DPRD, seorang tokoh agamawan. Apakah itu menjadi potensi kebaikan? Nah, ada lagi pertanyaan. Anak kita, saudara kita, keluarga kita, apakah bisa jadi potensi kebaikan? Loh, potensi kebaikan itu kayak apa pemahamannya? Potensi kebaikan adalah segala sesuatu yang kita pegang yang melekat pada diri jabatan seseorang yang berperan aktif digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Maka saya katakan, apakah itu potensi kebaikan? Selama itu menimbulkan kemaslahatan dan kebaikan, maka itu dikatakan sebuah potensi kebaikan. Baik, yang pertama adalah harta kita kalau digunakan untuk kesombongan, itu bukan potensi kebaikan, tetapi potensi membanggakan diri, potensi ujub. Ada juga jabatan kita, seorang aparat, misalnya, ketika dia ujub bangga dengan posisi jabatannya, bahkan bersikap arogan, bahkan bersikap semena-mena, adigang, adigung, adiguno, maka dikatakan jabatan tidak menjadi potensi kebaikan, tetapi jabatan bisa menjadi potensi keburukan. Kenapa begitu? Iya, seharusnya ketika punya jabatan, dia lebih takdim, lebih hormat, lebih dekat sama Tuhan, bahwa jabatan itu hanyalah sementara. Karena apa? Prinsip dunia, jabatan, pangkat, ikumung titipan. Siapa yang nitip? Ya Tuhan yang Maha, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta kita, anak kita bisa dirubah menjadi potensi kebaikan asal harta kita, anak kita, jabatan tadi mendekatkan diri kita pada Tuhan. Kemudian alurnya setelah mendekatkan diri pada Tuhan, apa yang kita punya tadi menjadi saluran berkah, menjadi saluran kebaikan, menimbulkan aspek manfaat pada pihak-pihak terkait. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, apakah dunia ini ya tetap menjadi retorika kehidupan? Apakah dunia ini menjadi tonil panggung orang-orang tertentu untuk mengejar popularitas? Entah itu jabatan, entah itu prestasi karir, entah itu artis dan segala macamnya. Apakah seperti itu? Idealnya tidak. Idealnya tidak begitu, karena dunia seisinya ini hanyalah sendau gurau semata. Hanya permainan semata. Maka potensi dunia ini harus diawali dengan basmalah. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka nilai yang positif netral tadi menjadi positif yang plus. Artinya potensi kebaikan. Ya. Kenapa? Iya, segala sesuatu ketika diawali dengan basmalah,
menjadi nilai ibadah. Maka yang lelah pun asalkan lillah tidak capek. Lelah pun asal lillah pasti bahagia. Karena apa? Karena bersandar kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa lagi? Kemudian yang ketiga, tautkan semua kepentingan kita. Tautkan pribadi kita, tautkan pangkat derajat kita atau kedudukan sementara ini pada langit. Maksudnya apa? Segala sesuatu ketika ditautkan kepada pemilik langit, pada kehidupan langit, maka akan teraih religi, akan teraih potensi kebaikan, akan teraih pula potensi-potensi yang sifatnya positif bagi kehidupan umat dan kehidupan kita. Ya jadi, maka tautkanlah segala sesuatu pada langit. Kenapa? Tuhan yang ngatur kehidupan kita. Ya maka modal kita sebenarnya ada dua hal, syukur dan sabar. Syukur saat mendapatkan kenikmatan, tapi sabar saat menimpa bahala atau meraih bahala atau mendapatkan bahala. Maka hidup menjadi balancing begitu. Nah, ketika ditautkan kepada langit, tidak ada resah, tidak ada gelisah. Karena Allah pasti membantu jalan keluar. Pasti Allah menentukan sikap yang terbaik buat umatnya. Jadi sekali lagi, aku yakin bahwa semua potensi kebaikan diniatkan mardotillah, ridhonya Allah menjadi positif. Kemudian yang keempat, kebaikan itu sebenarnya mindset, pola pikir. Kalau kita katakan kebaikan, ya nanti langkah kita menuju kebaikan, pikiran kita, pribadi kita, peluang kita, bisnis kita selalu dalam koridor kebaikan. Maka dikatakan bahwa potensi kebaikan sebenarnya itu. Karena pada waktunya orang itu tidak akan pernah malas untuk tetap melakukan sesuatu yang positif. Baik, kemudian yang terakhir adalah dunia bukan tujuan hidup, tapi bekal, sarana prasarana untuk mendapatkan kebahagiaan atau hidup. Jadi kalau dunia menjadi tujuan, maka hidup menjadi miskin. Ketika dunia menjadi tujuan, hidup menjadi capek dan letih. Maka letakkan di dalam tangan kita eksternal, semoga kesedihan itu tidak akan terjadi. Selalu positive thinking, pasti Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih masih bersama Sukamto Sastro di Mojo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.